Dahulu kala di sekitaran perbatasan Monian Empire dan Barrenland, hiduplah Arlot. Nah, si Arlot ini lahir dengan tubuh setengah manusia sama setengah iblis. Ya, nggak ada yang tahu gimana si Arlot ini lahir. Entah lahiran biasa, sesar, turun dari langit, dari timun mas, download, ya nggak ada yang tahu. Bahkan dia sendiri ini juga nggak tahu sebenarnya dia ini apa. Aku aja nggak tahu kok aku siapa. Ya, yang dia tahu, dia ini dibenci banget sama para manusia sejak lahir. Dan karena itu, si Arlot ini harus ngerantau pindah-pindah tempat. Soalnya dia ini tuh selalu diburu sama para manusia. Lalu suatu ketika, pas si Arlot ini ngerantau di perbatasan Barrenland bagian selatan, dia ini ketemu sama si Tante Alice sama pasukan iblisnya. Wah, hero OP nih. Adik, ikut tante yuk. Nanti tante beliin iPhone deh. Ya, akhirnya si Arlot ini pun ikut-ikut aja. Soalnya buat sekarang, cuma satu yang dia butuhin, yaitu tempat tinggal. Nah, saat itu, si Arlot ini join ke Circle Abyss. Dari kecil, dia ini udah ikutan perang bareng pasukan iblis lainnya. Ya, soalnya cuma itu satu-satunya jalan, biar dia ini diterima di Circle Abyss. Nah, tapi, karena wujudnya yang setengah iblis sama setengah manusia ini, itu ngebikin si Arlot ini dijauhin sama iblis lainnya. Gak pernah diajak nimbrung. Kamu tuh gak diajak. Ya, mungkin pas perang aja mereka bareng-bareng gitu. Tapi pas lagi posisi nggak perang, iblis-iblis yang lain ini pada mabar push rank, sedangkan si Arlot ini solo rank. Dan waktu pun berlalu, si Arlot ini tumbuh gede jadi seorang petarung yang GG OP nggak ada obat langganan band top global, anjay. Dan akhirnya si Arlot ini pun diangkat jadi pemimpin pasukan buat nyerang Lumina City. Terus pas hari penyerangan Lumina City, si Arlot ini mimpin para pasukan iblis buat ngebikin kerusuhan di sana. Lalu tiba-tiba Bang, kok lu friendly fire bang? Pakai nanya, kami gak butuh dipimpin sama makhluk aneh. Ya, si Arlot ini udah dikhianati. Yang pertama dikhianati sama manusia, dan sekarang dia ini dikhianati sama iblis. Aduh, lagi-lagi mencuri roti ini. Siapa kamu? Aku. Wah, akhirnya kamu bangun. Ya, pas si Arlot ini terbangun, dia ini udah ada di sebuah toko roti. Kamu nggak takut sama aku? Lah, emang kenapa? Terus si gadis itu ngasih roti ke si Arlot. Ya, si Arlot ini bingung, soalnya selama ini nggak ada seorang pun yang baik banget ke dia. Akhirnya si Arlot ini nerima dan makan roti itu. Nah, pas habis makan, si Arlot ini rencana buat langsung pergi. Tapi si gadis itu nyegat si Arlot. Kamu mau kemana? Kamu lo masih bonyok gitu. Di sini aja lah dulu. Dan akhirnya si Arlot ini pun nurut, dan si gadis itu ngerawat si Arlot sampai pulih. Oh ya, BTW, si gadis ini tuh namanya Mila. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya lukanya si Arlot ini pun sembuh berkat dirawat sama si Mila. Anjay. Nah, sejak si Arlot ini tinggal bareng si Mila, hidup si Arlot ini jadi lebih damai dan bahagia. Mereka ini sering habisin waktu bareng, ngebantuin si Mila bikin roti, pindahin barang, sebat, ngasih makan kucing sama anjing liar, sebat, mabar, dan ngejaga toko roti pas si Mila ini lagi pergi ke gereja. Terus mereka ini juga pernah ngerayain ultahnya si Mila dengan pergi piknik di dekat pohon gede. Terus si Mila ini cerita, Arlot, tahu nggak? Di gereja ada sebuah kubah kaca. Katanya saat cahaya bersinar lewat kubah itu, kamu bisa ngeliat bunga permata yang mekar untuk orang-orang yang berhati murni. Real kah? Ya nggak tahu kotanya saya. Tapi suatu saat kita pasti bisa melihatnya. Ya, kehidupan si Arlot yang awalnya suram kayak bocil lostrik, sekarang jadi berkat kehadiran si Mila. BTW, umur mereka ini beda berapa ya? Bolah, lanjut aja lah. Nah, pas si Arlot sama si Mila ini balik ke toko roti, si Mila ini ngasihin kalung yang sering dia pakai ke si Arlot. Terus dia ngomong, tetaplah jadi dirimu sendiri Arlot. Kayak kata Bang Jess, be yourself and never surrender. Anjay. Tetap menjadi diriku. Ya, akhirnya si Arlot sama si Mila ini hidup bahagia selamanya. Tamat. Turung blok. Lalu suatu ketika, si Mila ini pergi ke gereja buat nganter roti kayak biasanya. Terus si Arlot ini ngejaga toko. Lalu tiba-tiba datang bocil-bocil langganan toko rotinya ini nyari si Arlot sambil nangis. Mas Arlot, Mbak Mila ditangkap sama Curse of Light. Hah? Oh my god.
Nah ternyata entah gimana Curse of Light, organisasi si paling suci Demonian ini tuh tahu kalau si Mila ini nyembunyiin keberadaan si Charlotte. Dan karena itu mereka ini nganggap kalau si Mila ini udah ngelakuin pengkhianatan. Akhirnya nggak banyak bacot, si Charlotte ini langsung OTW war nyusul si Mila. Dan pas Danny sampai di sana, dia kaget. Tubuhnya si Mila ini udah ngeletak nggak bernyawa. Mila. Yang lihat hal itu, si Charlotte ini nggak bisa ngenahan emosinya dan langsung ngamuk, dadi full item. Berhenti! Berani-beraninya kau menistakan gereja. Keluar sekarang! Katanya, saat cahaya bersinar melalui kubah, kamu akan melihat bunga permata yang mekar untuk orang-orang berhati murni. Maju! Altar ini tidak akan dikotori oleh orang-orang sepertimu. Kami akan menjaganya sampai mati. Lihat Mila, bintang-bintang